Pian-pian yang saya muliakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan seperti satu buku, maka judulnya sangat indah. Buku itu judulnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari semua nabi dan rasul. Buku itu judulnya Asyraful Khalqi Ajma'in, yaitu makhluk yang paling mulia, yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku itu judulnya Imamul Muttaqin, pemimpin dari semua orang-orang yang bertakwa. Buku yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu judulnya luar biasa indahnya. Tapi bapak-bapak ibu, kalau kita buka buku itu, bapak ibu buka halaman-halamannya, mulai dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman dan terus sampai akhir, halaman terakhir sampai penutup. Oh, ternyata isi dari buku yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, penghulu dari semua nabi dan rasul, imam dari orang-orang yang bertakwa, ternyata isinya penuh dengan suka dan duka. Tidak semua halaman itu isinya manis. Tidak semua halaman itu isinya menyenangkan hati. Tidak semua halaman itu isinya nikmat demi nikmat. Tetapi dari halaman ke halaman, Bapak Ibu pian-pian sekalian, ternyata kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Sejak masih di perut ayah beliau sudah meninggalkan dunia. Baru usia beberapa bulan, ibunda beliau Siti Aminah juga meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya. Baru usia 2 tahun kakeknya meninggal. Diasuh oleh pamannya. Yatim piatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar anak yatim, tapi yatim piatu. Dari usia kecil sudah kehilangan kedua orang tua. Anak yatim asli. Kadang-kadang ketemu orang, bapak-bapak ibu sekarang, Tuan Guru misalnya, Assalamualaikum Tuan Guru, doakan, ini anak yatim katanya. Saya lihat, sudah 18 tahun umurnya. Bukan anak yatim. Anak yatim itu sebelum akil dan balik. Sebelum akil balik dia anak yatim. Kalau sudah akil balik bukan anak yatim lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar asli yatim piatu. Ayah dan ibu beliau wafat sebelum beliau akil balik. Dari satu pengasuhan ke pengasuhan yang lain, kemudian besar, bukan dengan bergelimangan karunia yang banyak dan melimpah. Beliau sampai ikut untuk menggembalakan kambing milik pamannya di ganggang, di bukit-bukit, di lembah-lembah Madi, di lembah-lembah kota Mekah. Terus beliau setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai usia remaja, kemudian usia dewasa ikut bekerja. Ada pasang surut, ada senang dan susah. Itulah kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Ad-Duha Allah rekam sebagian kecil perjalanan baginda yang mulia. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman
fa'awa, wa wajadaka dhallam fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Hidup Nabi yang mulia bukan seperti hidup dongeng. Sama seperti kita Bapak Ibu semua. Ada proses dalam kehidupan. Bapak Ibu dan kita semua ini punya proses. Almarhum Bapak Haji Maming juga berproses panjang sekali. Saya dengar beliau bahkan sampai puluhan tahun menjadi kepala desa, menjadi pemimpin di daerah ini. Ada proses yang beliau lewati, ada senang dan susah, ada naik turun dalam kehidupan, ada tawa, ada tangis. Itulah kehidupan Rasulullah SAW dan itulah pula kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu, pelajaran dari kehidupan Nabi yang mulia Rasulullah SAW, mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh kesyukuran dan kelapangan hati. Banyak syukur Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Rasulullah SAW sering sekali kalau mengingat perjalanan hidup beliau sampai meneteskan air mata. Maka Rasulullah SAW sangat menghargai orang yang bersedia mengikuti proses yang berat dalam kehidupan. Ada suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabatnya. Pada waktu bersalaman, sahabat itu tangannya hitam, kasar, lebih kasar dibanding tangan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat itu, apa sebabnya tanganmu hitam seperti ini? Apa sebabnya tanganmu kasar seperti ini? Ya Rasulullah, tangan saya seperti ini karena setiap hari saya gunakan untuk mengikat kayu bakar, saya bawa ke pasar, saya jual, hasilnya untuk nafkah anak istri saya. Ditarik tangan itu oleh Rasulullah SAW, kemudian digenggam dan dicium tangan sahabatnya itu. Apa kata Rasul? Inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Tangan yang bekerja keras di dalam sesuatu yang baik dengan niat baik untuk tujuan yang baik. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ingat ujungnya saja. Jangan kita mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijanjikan karunia yang tak tertandingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu kehidupan Rasul. Kehidupan Rasul itu penuh dengan ujian dan cobaan. Sampai 3 tahun diblokade di suatu tempat, tidak bisa berdagang berjual beli, sampai akhirnya Rasul beserta istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat dekat beliau terpaksa memakan tumbuh-tumbuhan yang keluar di antara batu, sampai terpaksa menadah air hujan yang keluar dari sela-sela batu, ditadah setetes, 2 tetes, 3 tetes. Keluar dari cobaan itu tidak lama Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Tidak lama juga Abu Thalib paman beliau meninggal dunia. Tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun penuh dengan kedukaan dan kesedihan. Itulah kehidupan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pian-pian Bapak Ibu, kalau kita ada dapat 1-2 cobaan, jangan merasa menjadi orang yang paling susah di dunia. Kalau mendapatkan bahwa apa yang kita cita-citakan belum terwujud, jangan sampai menganggap bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita bercita-cita, punya target tertentu, misalnya dalam bisnis atau dalam rumah tangga, kita ingin punya anak,
Atau dalam bisnis kita ingin berkembang, bisnis kita seperti ini, pasang target A, B, C, tiba-tiba di ujung ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau kita sudah berikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah, kita terima dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah. Nah, itulah yang selalu diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghargai proses. Tidak ada seorang yang tiba-tiba menjadi hebat kecuali dia sudah berjuang dengan keras sebelumnya. Ada seorang ulama namanya Imam Bukhari. Kalau orang nyantri itu tahu yang namanya Imam Bukhari itu pengarang kitab yang disebut sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan Sunnah. Setelah Al-Quran, namanya kitab Sahih Bukhari. Itu menjadi rujukan dari semua ulama-ulama ahli hadis. Imam Bukhari bisa mengarang kitab itu bukan sehari semalam. 16 tahun beliau karang. 600.000 hadis beliau kumpulkan, diteliti satu persatu. Dia tidak hanya diam di rumah, tapi dia pergi sampai ke ujung-ujung dunia istilahnya. Pergi ke Mekah, pergi ke Irak, pergi ke Khurasan, pergi ke Kufah, pergi ke Basrah, pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad, ke semua tempat, mengambil satu demi satu hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600.000 hadis dia dapatkan, lalu difilter, disaring. Seperti kalau kita lagi nyaring kopi itu, Bapak Ibu, ya, ibu-ibu, saring, akhirnya yang keluar di bawah saringan itu yang paling bersih dan paling utuh, paling murni. Dari 600.000-an hadis, hanya beberapa ribu hadis saja yang dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Apa artinya, pian-pian sekalian, Bapak Ibu? Nama hebat yang beliau peroleh adalah hasil dari proses yang panjang. Kalau kita mau sukses, sebagaimana halnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh dan teladan kita, mari kita jalani suka duka kehidupan, proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan penuh kesyukuran. Saya dulu tinggal di Mesir, Bapak-bapak Ibu. 7 tahun saya di Mesir. Tambah dengan beberapa tahun ketika selesai S3. Jangan Bapak-bapak Ibu pian-pian kira bahwa Mesir itu enak dan kita bisa belajar dengan fasilitas yang mewah dan banyak. Tidak. 7 tahun hampir setiap hari naik bis, gelantungan. Makanya alumni Mesir itu rata-rata lengan kanannya lebih besar dari lengan kiri. Kalau ada guru tamatan Mesir di tempat bapak-bapak ibu minta lihat lengan sebelah kanan, pasti lebih besar dari lengan sebelah kiri. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita pakai untuk bergantung di bis. Jadi kuliah di Al-Azhar itu dari tempat tinggal naik bis. Namanya naik bis itu harus dengan tenaga penuh. Kalau kurang kuat megang itu bisa jatuh. Dulu ada senior saya tamat Al-Azhar, dia menikah, tinggal di Mekah, punya anak. Anaknya nanya sama dia, "Baba, gitu. Baba, Pak, Bapak, kok tangan Bapak besar sebelah?" Kata anaknya. Kata teman saya ini, senior saya, "Oh, dulu saya di Mesir itu hampir setiap minggu saya belajar maintenance," katanya. Jadi belajar maintenance. "Oh, maintenance Bapak?" "Iya, maintenance." Padahal sekalipun dia tidak pernah pegang raket tenis. Kenapa tangannya besar? Ya sama seperti yang lain, karena harus berpegangan setiap hari di bis bertahun-tahun di dalam proses menuntut ilmu. Itu proses. Jadi kalau kita melihat seseorang, jangan lihat ujungnya, lihat bagaimana dia jatuh bangun dalam kehidupannya. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka jangan hanya bicara tentang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi mari kita belajar bagaimana kesabaran, bagaimana ketekunan, bagaimana keistiqomahan Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita hadapi Bapak Ibu hanya seujung kuku. Mungkin kurang dari seujung kuku dari apa yang dihadapi oleh Rasul. Dalam rumah tangga beliau bukannya tidak ada tantangan, banyak tantangan, sampai bahkan keluar atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa firman yang terkait dengan tuntunan Rasul bersama istri beliau. Artinya apa? Dalam rumah tangga beliau pun itu ada dinamikanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya bukan semuanya baik-baik dan mulus-mulus saja, tidak. Tapi ada pasang surutnya. Para sahabat yang kita sebut namanya dengan takzim saat ini adalah mereka yang jatuh bangun dalam berjuang untuk menyebarkan Islam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sekarang kita ini diberikan karunia oleh Allah. Pian-pian saya ini dari Lombok. Bapak Ibu ini di Batu Licin, Banjar. Saya di Lombok, Bapak Ibu di Batu Licin, di Banjar, di Tanah Banua. Kita semua ini diikat dalam satu kesatuan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga hasil dari proses panjang. Jadi yang namanya NKRI ini bukan hadiah sehari semalam dikasih. Bukan kita dapatkan dengan gelak tawa, tidak. Dengan tangis, dengan darah, dengan air mata. Pejuang-pejuang kita di tanah Kalimantan ini, baik yang secara langsung melawan penjajah maupun yang mendidik anak-anak bangsa di pondok-pondok pesantren. Demikian pun di Lombok, di Jawa, di tanah Sumatera, di Sulawesi, di banyak tempat. Semua melewati proses dan perjuangan. Maka pantas kalau kira-kira kita jaga Indonesia ini, pantas apa enggak Bapak Ibu? Harus apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib. Dengan satu sebab saja yang sederhana, bahwa ini adalah nikmat dan karunia Allah. Nikmat dan karunia Allah itu tidak banyak-banyak yang Allah minta. Satu saja yang diminta, yaitu kita syukuri. Dan salah satu cara kita mensyukurinya adalah menjaga sebaik-baiknya.